Jadi itu kesempatan langka bagi saya untuk menemukan saham-saham tersebut. Jadi mungkin itu secara garis besarnya. Saya juga temukan teori tersebut dari buku lain juga. Saya juga tidak hanya membaca bukunya The Intelligent Investor, namun saya juga membaca buku yang lain, yakni satunya adalah Joel Greenblatt itu tuh, yang mana tentang The Little Book That The Beats the Market itu kalau nggak salah judulnya. Jadi saya temukan teorinya itu, dan untuk teori arus kasnya saya temukan dari ada satu penelitian yang diterbitkan di jurnal yang berindeks Scopus. Saya juga cukup suka juga membaca jurnal-jurnal penelitian tentang investasi, dan ketika saya menemukan teori yang bagus dari jurnal penelitian, paper penelitian tersebut, jadi saya implementasikan ke investasi saya. Jadi seperti Oh, itu kurang lebihnya. oh gitu. Berarti Kak Edi emang suka kayak untuk mengulik gitu lebih dalam tentang keuangan perusahaan. Dan juga bahkan Kak Edi menemukan sendiri nih metode metode pemilihan sahamnya, metode investasinya sendiri gitu Kak ya. Karena kan yang aku pelajarin juga memang setiap orang itu punya metode tersendiri biasanya kayak terkait dengan pemilihan Benar. sahamnya. Baik itu misalnya untuk pemilihan secara saham jangka pendek, jangka panjang untuk investasi ataupun untuk digunakan sebagai tren trading secara momentum seperti itu. Nah, jadi menarik juga pengalaman dari Kak Edi karena kan dari backgroundnya juga dari dosen Kak ya, yang kulihat dari Instagramnya dosen juga, jadi cukup banyak penelitian juga yang dibaca, yang dilihat, justru malas itu makin menguntungkan karena bisa diperbarui lagi kayak metode-metode investasinya, metode pemilihan Ya. sahamnya, jadi semakin update gitu. Nah, Hmm. oke, mungkin dari aku masuk ke yang teman-teman yang nonton. Ini ada yang bertanya bertanya nih Kak. Mungkin teman-teman yang mau bertanya boleh disampaikan aja di kolom komentar, pengen nanya tentang saham, metode saham, pemilihan saham atau apapun terkait dengan topik di hari ini. Oke, ini aku nemuin sebentar. Oke, ini ada pertanyaannya dari sebentar, banyak. Saya harus Kak Krisna mungkin nih ya, pertanyaan yang bisa Kak Hedi tanggepin. Kak, bagaimana cara kita investing di saham-saham yang major indikator apa sebaiknya kita untuk melihat apakah perusahaan ini baik dan ada masa depannya? Kurang lebih seperti itu Kak. Kak Hedi bisa dibantu jawab untuk pertanyaan dari Kak Krisna. Cara kita investing di saham-saham mature, mungkin yang maksudnya yang udah besar, indikator apa yang sebaiknya kita gunakan untuk melihat apakah perusahaan ini baik dan emang ada masa depannya kayak gitu. Oke. Silakan Kak Edi. Ah, Perusahaan mature itu kan dicirikan oleh perusahaan yang sudah matang dan sudah ekspansinya sudah tidak masif lagi, seperti satu contohnya kan kalau saya sebutkan beberapa di antaranya, Unilever, Astra, dan sebagainya. Jadi perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang sudah penetrasinya di masyarakat sudah sangat tinggi, sudah dikenal masyarakat. Ciri khasnya adalah perusahaan tersebut adalah mengalami overall value. Saya lihat cukup mahal juga perusahaan tersebut. Jadi selama perusahaan tersebut masih overall value, saya hindari. Namun jika alokasinya, karena kan saya investasi tersebut menggunakan alokasi juga. Jadi pada Hmm, perusahaan yang blue chip namun over value, saya akan alokasikan dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan emiten under value lain, meskipun bukan blue chip. Jadi saya tetap investasi ke sana karena saya melihat masih ada peluang untuk mengalami pertumbuhan, namun juga ada risiko. Jadi setiap saham blue chip over value pasti akan mengalami jenuh, yang pada akhirnya perusahaan tersebut akan sideways atau dan cenderung mengalami penurunan oleh karena ada pergolakan antara investor yang yakin akan perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut perusahaan besar, dan investor yang tidak yakin akan perusahaan tersebut karena sudah terlalu mahal. Contohnya sudah bisa kita lihat dari beberapa emiten seperti Kalbe Pharma, seperti ASCI,
seperti Unilever, S1 yang juga biasanya kan dari dulu naik seperti itu sampai mature pasti akan gini grafiknya, cenderung Satu seperti S itu. baru. Ya, bahkan tidak hanya pada perusahaan saja yang bisa mengalami seperti itu. Bursa saham Jepang secara keseluruhan pun mengalami hal demikian, bahkan dalam rentang waktu 20 tahun. Oleh karena pada waktu tahun 90-an saya melihat Jepang mengalami miracle, ekonomi miracle, jadi banyak investor yang sangat yakin akan masa depan perusahaan Jepang, jadi banyak investor yang berinvestasi di saham Jepang. Sehingga indeks saham Jepang cenderung lebih overvalue dibandingkan dengan indeks saham lain. Satu contohnya adalah Amerika Serikat. Sampai pada akhirnya orang-orang mulai berjenuh pada saham tersebut karena sudah merasa sudah terlalu mahal. Jadi sahamnya mengalami koreksi, indeksnya mengalami koreksi, namun koreksinya tidak langsung turun signifikan, tetapi turun secara bertahap. Seperti itu. Jadi ketika kita investasi pada perusahaan yang sudah mature ataupun blue chip, pastikan valuasinya terlebih dahulu. Jika valuasinya masih overvalue, saya hanya investasikan dalam jumlah yang sangat-sangat sedikit. Bahkan jika misalnya saya punya 100 juta rupiah, mungkin saya akan investasikan tersebut tidak lebih dari 1 juta rupiah. Seperti itu. Jadi ketika kita modalnya kecil, sebaiknya kita tidak investasi pada emiten-emiten blue chip yang overvalue. Karena risiko mengalami penurunannya akan sangat besar. Jauh lebih baik kita fokus pada saham-saham yang undervalue dan masih bagus meskipun bukan kategori blue chip. Karena potensinya masih sangat besar di sana. Namun pada perusahaan blue chip yang sudah undervalue, baik itu karena memang masih undervalue seperti pada beberapa bank-bank BUMN di Indonesia, ataupun perusahaan yang sudah mengalami fase mature turun seperti itu sampai pada akhirnya menemukan titik valuasi yang sudah undervalue, sudah tembus harga valuasinya, karena kan kinerjanya masih bisa naik, namun harga sahamnya sudah turun. Jadi ketika sudah itu bertemu dan sudah mencapai titik undervalue, saya akan investasi dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan emiten undervalue. Jadi saya akan investasi mungkin 3 kali lipat dari emiten-emiten undervalue biasa. Jadi mungkin misalnya saya investasi pada emiten undervalue yang biasa, saya alokasikan 5 juta per emiten, mungkin karena dia sudah blue chip dan undervalue, saya akan alokasikan sebanyak mungkin 15 juta, seperti itu, 10 sampai 15 juta. Jadi lebih banyak karena potensinya akan sangat besar dan perusahaan tersebut akan jauh lebih berkelanjutan. Dan meskipun sudah mengalami penurunan juga seperti Unilever tadi, saya masih tetap optimis pada perusahaan-perusahaan tersebut. Namun tentu juga perhatikan juga utang jangka panjangnya juga. Mungkin seperti Oke, itu. oke. Cukup menarik jadi ya untuk Kak Hedi ya. Tadi aku dengar juga kalau misalnya blue chip itu, jadi blue chip itu kalau misalnya dibeli belum tentu nanti jangka panjangnya bakal terus naik gitu harganya gitu, Ya, itu kayak karena tadi disebutin ada value, ada harga saham itu fase jenuh. over value atau dia emang lagi under value. Nah, kalau misalnya awam itu kan bingung bingung nih Kak, misalnya saham itu termasuk harganya itu sangat mahal atau murah. Karena kan kalau dulu aku milih saham tuh ngeliat lihat lihat aja harganya sekarang kalau misalnya masih masih berapa ratus, berapa berapa di bawah 100 ataupun di bawah berapa ribu gitu kan. Itu murah gitu kalau aku dulu gitu Kak. Tapi kalau yang benar itu ngelihat saham murah atau mahal tuh gimana sih Kak? Soalnya kan bingung juga nih sering di berita ataupun di mana saham saham ini masih murah atau under value itu cara taunya gimana sih Kak? Kalau misalnya untuk pemula biar gampang aja ngelihatnya gitu. Silakan. Kalau menurut saya dan pengalaman saya juga, cara yang paling mudah dan paling pasti untuk melihat valuasi saham tersebut adalah dengan melihat dividen yield-nya. Seperti itu. Jadi, saya patokannya 3% dividen yield-nya. Jadi, perusahaan yang memiliki dividen yield di atas 3%, 3 sampai di atas dari itu, saya anggap perusahaan tersebut under value. Dan ketika di bawahnya, dividen dividen yield-nya 2% seperti itu, saya anggap perusahaan tersebut masih over value. Jadi strategi saya adalah membeli secara bertahap ketika dividen yield-nya masih 3% ke atas. Dan sifat dari dividen yield kan ketika harga saham naik, dividen yield-nya turun. Dan begitu sebaliknya ketika harga sahamnya turun, dividen yield-nya naik.
Nah, ada kadang perusahaan yang mengalami kenaikan harga signifikan sehingga dividen yield-nya terus turun hingga tembus di bawah 3%, maka saya akan melakukan taking profit secara bertahap. Jadi indikatornya itu aja, dividen yield 3%. Pastikan juga Oh, secara historisnya juga, pastikan dividennya memang stabil, tidak naik tinggi, tidak turun tinggi. Ataupun yang paling bagus lagi, mengikuti kinerja laba bersihnya. Jadi laba bersihnya naik, maka dividennya juga ikut naik, sehingga dividen yield-nya juga ikut naik seiring dengan waktu. Nah, kenapa dividen yield? Karena saya anggap dividen yield tersebut sebagai pelindung dari inflasi. Karena kan ada perusahaan yang meskipun kinerjanya bagus dan under dividennya. value, namun Hmm. harga sahamnya tidak bergerak. Seringkali bisa Oh. sampai bertahun-tahun harga sahamnya tidak bergerak Hmm. ataupun naik dengan sangat lambat. Biasanya orang Hmm. justru menghindari hal tersebut karena dianggap terlalu lambat, meskipun pada Ya. sebenarnya harga sahamnya sangat murah. Jadi saya Hmm. menggunakan dividen untuk menutupi, karena kan yang paling merugikan bagi kita selama menunggu kan inflasi. Jadi Ya. investasi Hmm. kita tidaknya harus melampaui inflasi agar tidak sampai Hmm. rugi. Jadi dividen tersebut bisa untuk sebagai Nutupi tambahan inflasi. bagi saya untuk menutupi inflasi tersebut selama berapa lama pun saya menunggu. Jadi sampai pada waktunya tiba, ketika harga sahamnya mulai, karena kan ada teori Dow itu ya, teori Dow kan ada 3 fase itu. Ini uh, fase akumulasi, yakni fase di mana harga sahamnya tidak naik, tidak turun sangat signifikan ataupun justru sideways. Namun sebenarnya saham tersebut sangat bagus dan sangat murah. Mungkin investor menghindarinya karena dianggap kenaikannya terlalu lambat atau bahkan tidak masuk radar investor karena ada sampai 800 perusahaan sekarang di bursa efek, jadi tentu Nah, semua banyak. investor tidak mungkin memantau semua saham. Benar, Jadi bisa benar. saja ada saham yang terpendam di antara 800 saham tersebut, jadi bisa saja masih belum naik secara signifikan. Jadi Hmm. untuk itulah saya, untuk menemukan saham bagus, saya melakukan analisa satu persatu dari A sampai Z. Jadi saya buka daftar saham di Bursa Efek Indonesia yang jumlahnya 800-an tersebut. Jadi saya cek dari A, saya analisa satu persatu sampai Hmm. Z, sampai yang terakhir. Jadi dengan itu saya Hmm. bisa menemukan saham-saham yang sangat bagus yang masih terpendam. Jadi ketika jadi ketika pada waktunya sudah mulai banyak orang yang memberitakan, banyak influencer yang bahas saham tersebut, sehingga banyak investor yang ikut membelinya, bahkan hingga promo, sehingga mulai masuk ke fase partisipasi publik. Jadi ada fase di mana harga sahamnya mengalami Hmm. kenaikan signifikan. Hmm. Jadi Ya. pada waktu itulah saya mulai taking profit secara bertahap. Nah, kenapa bertahap? Karena seringkali ketika harga saham tersebut berhasil tembus di atas harga wajar, seringkali harga sahamnya bisa terus naik hingga jauh melampaui harga wajarnya. Jadi saya tetap bisa mendapatkan capital gain yang lebih besar lagi karena saya jual secara bertahap. Jadi saya mendapatkan dua keuntungan, misalnya saya menunggu selama 5 tahun, jadi saya mendapatkan dividennya dan saya Hmm. mendapatkan capital gain di pada akhirnya setelah 5 tahun saya menunggu tersebut. Dan Oh. setelah saham tersebut mahal, biasanya akan ada masuk fase distribusi. Jadi ketika harga sahamnya sideways, fase pertama, kemudian fase kedua, dan fase ketiga mulailah penurunan. Kadang penurunannya bisa turun ataupun melambat seperti emiten blue chip seperti itu. Jadi pada waktu itu saya mulai menunggu hingga kembali tembus turun melampaui harga wajarnya. Jadi kembali ke harga wajarnya dan pada saat itu saya mulai membeli kembali dan siklusnya saya ulang lagi. Jadi seperti itu Oh. strategi yang bisa saya. Oke, cukup menarik ya pengalamannya Kak Hedi. Nah, kalau dari pengalamannya Kak Hedi selama menerapkan strategi milih menggunakan value value stock ya sama dividen juga, itu lebih banyak yang memuaskan hasilnya atau justru kebalikannya gitu Kak? Gimana Kak? Justru kebalikannya gimana menurut Kak? Ini juga menariknya dari investasi yang diversifikasi secara luas ya. Kan pastilah ada perusahaan yang mengalami merah, bahkan merahnya signifikan, dan ada yang hijau secara signifikan. Dan Benar. setelah itu kan biasanya di portofolio kan kita lihat value nilai belinya, nilai jualnya.
Kemudian ada berapa keuntungannya dan persentasenya. Nah, biasanya saya tidak memperhatikan angka tersebut. Karena kan biasanya sangat kecil jika menggunakan metode yang saya gunakan tersebut. Karena kan ketika sudah tembus harga wajar, saya jual bertahap sehingga tentu keuntungan yang ada di persennya itu akan mengecil. Jadi saya tidak perhatikan hal tersebut, maka dari itu saya input sendiri nilai portofolio saya dengan Excel. Jadi saya bisa tahu bagaimana pertumbuhan portofolio saya. Jadi saya tidak melihat berapa selisih nilai beli dan nilai jualnya untuk melihat keuntungan yang saya peroleh. Melainkan saya bandingkan berapa nilai investasi saya yang sekarang dari angka berapa yang saya beli, jumlah total nilai saham yang saya beli, dan uang cash yang saya miliki, saya bandingkan dengan berapa uang yang sudah saya depositkan selama saya investasi. Jadi sangat memuaskan jika kita membandingkan nilai investasi kita saat ini dengan berapa uang yang telah kita taruh di saham.